Kita lanjut bahas PTTHK Sarapi episode 709. Oke, langkah usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Souyen bersama dengan Cailin kali ini telah berada di dalam sebuah tempat yang cukup gelap, dan hal itu bercampur dengan suara serta aura-aura yang cukup suram. Souyen tidak tahu apakah tempat ini benar-benar Goa Empat Gajah. Souyen kemudian menyebarkan kekuatan jiwanya untuk melakukan penyelidikan pada tempat yang cukup aneh ini, dan kemudian Souyen hanya bisa mengurutkan keningnya sambil berkata, sepertinya tempat ini memang benar yang bernama Goa Empat Gajah. Tapi kurasa ini berbeda dengan tempat aneh peringkat kedua dalam legenda yang tidak terhitung jumlahnya dari dunia iblis. Selain itu, aku juga tidak mengetahui di manakah keberadaan dari harimau darah jahat surgawi. Namun dengan kekuatannya yang berada di setengah reinkarnasi ketujuh, tampaknya kita masih harus membuat beberapa persiapan yang matang. Mendengarkan ucapan dari suaminya membuat Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Cailin seperti melihat adanya sebuah udara hitam bergelombang di depan sana. Hal itu tiba-tiba saja membuat Cailin menunjuk sambil berkata, Souyen, lihatlah apa itu sebenarnya. Tidak lama kemudian, gumpalan asap hitam itu langsung berubah menjadi makhluk tertentu, dan kemudian Souyen pun ketika menyaksikan hal seperti ini segera berkata itu sebenarnya adalah monster ular berkepala 3. Tanpa ragu lagi, monster ular kepala 3 ini pun langsung menyemburkan sebuah serangan yang meluncur dengan cepat ke arah Souyen bersama dengan Cailin. Tidak ingin terjadi apapun pada istrinya, Souyen langsung melemparkan kekuatan api suci sambil berkata, kekuatan api. Tidak butuh waktu yang lama, degar, serangan berwarna hitam yang telah dilemparkan oleh monster ular kepala 3 itu pun langsung hancur lebur. Dan kemudian kekuatan api dari Souyen kali ini juga langsung mengurung tubuh dari monster ular kepala 3 ini. Souyen bersama dengan Cailin kali ini mendekati monster ular kepala 3 yang sudah tidak bisa melakukan apapun, dan kemudian Souyen berniat untuk melenyapkan makhluk ini sepenuhnya. Namun Cailin merasa bahwa monster ular kepala 3 ini mungkin cukup bermanfaat. Hal itu membuatnya langsung mengatakan, Souyen, tunggu. Sepertinya makhluk ini bisa membimbing kita pada tempat yang akan kita tuju di dalam tempat ini. Mendengarkan ucapan dari istrinya membuat Souyen tidak jadi melenyapkan monster ular kepala 3, dan kemudian dia juga kembali melepaskan belenggu dari kekuatan api yang telah mengurung makhluk ini. Setelah terlepas, monster ular kepala 3 ini telah melesat dengan cepat meninggalkan Souyen bersama dengan Cailin. Souyen melihat pada istrinya dan kemudian dia mengatakan, mari kita ikuti makhluk itu. Pada akhirnya mereka berdua bergerak dengan cepat untuk mengikuti monster ular kepala 3, dan itu sebenarnya telah menuju bagian terdalam dari goa ini. Sementara di bagian inti dari goa ini sebenarnya ada makhluk yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja makhluk tersebut membuka kedua matanya dan kemudian dia mengatakan, apakah pada akhirnya ada seseorang yang telah masuk ke dalam goa ini. Setelah Souyen bersama dengan Cailin untuk sementara mengikuti ular berkepala 3, kali ini tubuh dari ular itu tiba-tiba saja berhenti di depan sebuah lubang yang berada di dinding, dan kemudian ular itu pun kembali berubah menjadi asap hitam lalu menghilang dalam seketika. Pandangan mata dari Souyen melihat pada lubang yang berada di dinding dari gua ini, dan kemudian dia bisa merasakan sepertinya di bagian dalam dari lubang itu ada kekuatan sebuah makhluk yang cukup menakutkan. Karena sudah sampai di tempat ini, tidak ada hal yang membuat Souyen mundur, dan kemudian dia melihat pada Cailin sambil mengatakan, Cailin, ayo kita coba periksa apa yang berada di dalam lubang dari dinding itu. Cailin hanya bisa mengangguk, dan detik berikutnya mereka berdua benar-benar masuki lubang yang berada di dinding. Setelah masuki lubang ini, pandangan mata dari Souyen melihat tempat sekeliling karena ternyata di balik lubang ada ruangan tertentu. Dan kemudian suara auman pun terdengar di dalam tempat ini yang mengguncang seluruh ruang di dalamnya. Bahkan aura penekan yang sangat mengerikan juga telah tersebar. Suara auman itu membuat Cailin tiba-tiba saja mengatakan, sepertinya monster yang kita cari berada di dalam tempat ini. Souyen hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, benar. Ketika aku mengamati sepanjang perjalanan, tempat ini seharusnya merupakan bagian inti dari Goa Empat Gajah.
Di dalam ruang ini sebenarnya juga telah terdapat banyak kabut-kabut berwarna putih yang telah menghalangi pandangan dari mata Soyen dan juga Cailin. Soyen melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Kekuatan pelahap." Tanpa ragu lagi, berbagai asap putih itu pun dilahap oleh kekuatan jimat pemakan jiwa yang berada di dalam tubuh dari Soyen. Dan kemudian barulah saat ini pemandangan asli dari ruangan ini benar-benar terlihat oleh Soyen bersama dengan Cailin. Itu sebenarnya adalah sebuah altar yang cukup bundar. Di bagian tengah-tengah altar ada peti mati yang cukup aneh. Sementara di keempat sisi dari altar ini terdapat 4 patung dewa binatang yang tidak lain merupakan patung naga, patung harimau putih, patung Suzaku, dan juga patung Suanmu yang merupakan kura-kura hitam. Pandangan mata dari keempat patung dewa binatang itu melihat ke arah peti mati yang berada di tengah-tengah altar bulat ini, seolah-olah sedang memberikan tekanan atau menyegel sesuatu yang berada di dalamnya. Detik berikutnya, peti mati yang berada di bagian tengah dari altar bulat ini telah memancarkan fluktuasi energi tertentu dan kemudian menimbulkan suara dengungan yang cukup aneh. Bahkan hal seperti ini telah membuat pedang pembunuh dewa yang berada di punggung dari Soyen tiba-tiba memancarkan sebuah gelombang api yang cukup mengejutkan. Soyen merasa apa yang berada di dalam peti mati itu memang sesuatu yang cukup ganas di dalam tempat ini. Detik berikutnya Cailin yang sejak tadi memperhatikan peti mati kali ini segera menoleh pada Soyen sambil berkata, "Sepertinya ada aura monster yang sangat lemah di dalam dari peti mati itu." Baru saja Cailin mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba dari dalam peti mati terdengar sebuah suara, "Manusia, tolong selamatkan aku. Jika kalian berhasil, maka harta karun yang tidak terhitung jumlahnya di dalam goa 4 gajah ini akan aku berikan pada kalian." Suara tersebut telah membuat Soyen bersama dengan Cailin hanya bisa menyitikkan matanya dan kemudian menjadi sangat waspada. Cailin kemudian berkata, "Siapa kau yang berada di dalam peti mati?" Dan kali ini dari dalam peti mati itu kembali terdengar sebuah jawaban, "Aku adalah monster tertinggi di dalam dunia iblis dan kalian mungkin selama ini mengenal diriku sebagai harimau darah jahat surgawi." Mendengarkan hal seperti ini, pandangan mata dari Cailin melihat pada Soyen dan kemudian Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Harimau darah jahat surgawi itu adalah makhluk yang kita cari, ternyata berada di dalam peti mati ini." Detik berikutnya Soyen memberikan sebuah kode pada Cailin untuk menekan kekuatan di dalam tubuhnya dan kemudian hal itu benar-benar dilakukan mereka berdua. Kali ini Soyen telah menekan kekuatannya dan dia hanya setara reinkarnasi kedua. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Cailin. Harimau darah jahat surgawi yang berada di dalam peti mati telah terkurung sehingga dia tidak mengetahui bahwa Soyen telah menekan kekuatannya. Alasan kenapa Soyen melakukan hal seperti ini adalah karena dia melakukan upaya pencegahan. Siapa tahu harimau ini benar-benar licik. Jika nanti Soyen menyelamatkan dirinya dan kemudian sang harimau melakukan pemberontakan, maka Soyen akan langsung menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Melihat bahwa Soyen dan juga Cailin masih terdiam, hal itu membuat harimau darah jahat surgawi yang berada di dalam peti mati sekali lagi mengatakan, "Tolong selamatkan aku. Aku bisa memberikan seluruh warisan yang berada di dalam goa 4 gajah ini bersama dengan harta karunnya. Jika kalian tidak mengeluarkanku dari dalam tempat ini, maka tanpa bantuanku, hanya dengan kekuatan kalian berdua yang berada di reinkarnasi kedua, pasti kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun di dalam tempat ini." Soyen kemudian memiliki sebuah rencana tertentu dan dia menjawab perkataan harimau darah jahat surgawi. "Senior harimau darah jahat surgawi, kita berdua adalah suami istri yang tidak sengaja masuk dalam tempat ini karena sedang memburu ular kepala 3. Dan bahkan kita juga tidak memiliki cara untuk bisa mengeluarkan senior dari dalam peti mati. Istri Kuliner, mari kita segera pergi dari dalam tempat ini." Setelah berkata seperti itu, tangan dari Soyen langsung menarik tangan dari Cailin dan kemudian mereka berpura-pura untuk berjalan meninggalkan ruangan ini. Namun sang harimau darah jahat surgawi yang berada di dalam peti mati tiba-tiba saja berteriak, "Tidak, kalian berdua tolong kembalilah. Aku bisa merasakan bahwa atribut di dalam tubuhmu sangatlah luar biasa. Jika aku tidak salah tebak,
Mungkin kau adalah orang yang telah mengembangkan atribut api, bukan? Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen bersama dengan Cailin menghentikan langkah kakinya. Dan kemudian Cailin pun kali ini segera mengatakan, memang benar, apa yang dikembangkan oleh suamiku adalah atribut api. Soyen kemudian berkata, senior, atribut api yang aku miliki ini sangatlah lemah. Ditambah lagi, tempat ini penuh dengan bahaya yang tidak kita ketahui. Jadi, tidak ada gunanya kau meminta tolong kepada kita berdua. Harimau darah Raja Surgawi yang berada di dalam peti mati tiba-tiba saja langsung mengatakan, tidak, tunggu dulu, kumohon, kalian jangan pergi. Apakah kalian berdua kenal dengan yang disebut sebagai api suci? Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen menyipitkan matanya sambil berkata, apa? Api suci? Soyen kemudian bergumam di dalam hatinya, mungkinkah di tempat ini benar-benar ada api suci? Tapi kenapa api suci yang berada di dalam tubuhku tidak memiliki reaksi apapun terhadap api suci yang lainnya? Mungkinkah hal ini terjadi akibat energi misterius yang berada di dalam goa ini? Harimau darah Raja Surgawi kembali berkata, benar, di tempat ini memang ada api suci, dan itu adalah api suci peringkat ke-16 dari dalam dunia 1000 besar yang selama ini dikenal sebagai api iblis surgawi. Jika kalian berdua bisa mengeluarkanku dari dalam peti mati ini, maka aku akan memberitahukan di manakah letak dari api suci itu berada, dan bahkan aku juga bisa membantu kalian untuk menaklukkan api suci tersebut. Bagaimana? Bukankah ini adalah tawaran yang sangat bagus? Pandangan mata dari Cailin melihat pada Soyen dan kemudian menunggu keputusan dari Soyen ini. Tiba-tiba saja Soyen menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, aku setuju. Soyen sebenarnya juga penasaran apa yang akan dilakukan oleh makhluk ini ketika dia berhasil keluar dari dalam peti mati. Soyen pun mulai berpura-pura lagi kepada Cailin dengan mengatakan, sayangku, jika aku bisa mendapatkan api suci itu, maka aku pasti bisa menembus reinkarnasi ketiga. Cailin kemudian menimpali, baiklah suamiku, semuanya tergantung padamu saja. Sebelum Soyen memulai mengeluarkan harimau darah Raja Surgawi dari dalam peti mati, Cailin pun kali berkata, senior, Anda itu terlalu kuat. Kenapa bisa tersegel di dalam peti mati tersebut? Harimau tiba-tiba saja menimpali, kalian berdua tidak perlu banyak tanya, cukup keluarkan saja aku dari dalam tempat ini. Soyen kemudian mengatakan, baiklah senior, aku akan mencobanya. Kau jangan jadi orang yang tidak sabaran. Setelah mengatakan seperti itu, cara diam-diam Soyen menyebarkan kekuatan mental yang berada di dalam tubuhnya, dan dia telah memasang sebanyak 590.000 segel inti yang dibentuk sebagai formasi untuk berjaga-jaga. Siapa tahu ada kejadian yang tidak terduga ketika harimau darah Raja Surgawi dikeluarkan dari dalam peti mati oleh Soyen. Selanjutnya, sang harimau pun kembali mengatakan, setelah kalian berurusan dengan peti mati ini, maka kalian harus bisa melakukannya dengan cepat. Jika dalam kurun waktu tertentu, kalian tidak mampu mengatasi sesuatu yang berada di peti mati, maka berbagai udara juga energi yang berada di dalam gua ini akan menjadi menipis, dan kemudian pada saat itu, kalian berdua akan terseret ke dalam bahaya besar. Lihatlah tulang-tulang yang berserakan di sekitar tempat ini. Mereka semuanya adalah orang-orang yang telah mati karena tidak mampu membuka peti mati ini dalam jangka waktu tertentu. Namun tentu saja, jika kalian berdua bisa menyelamatkanku, maka aku tidak akan pernah mengingkari janjiku sebelumnya. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian pandangan mata dari Soyen melihat pada 4 patung dewa binatang. Seharusnya 4 patung itulah yang menjadi kunci untuk bisa membuka peti mati yang berada di tengah-tengah dari altar ini. Setelah melakukan analisa dan juga pemeriksaan, Soyen secara perlahan mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya, dan dia saat ini tidak memakai api suci karena Soyen tidak ingin ketahuan identitas aslinya oleh harimau darah jahat surgawi bahwa dia adalah seorang pengendali api suci. Sementara Cailin, pandangan matanya terus melihat pada peti mati, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ada sesuatu yang berada di dalam peti mati itu yang membuat kekuatan piton telan surga 10 warnaku sangat ingin mendapatkannya.
Di sisi lain, harimau darah jahat surgawi yang berada di dalam peti mati kali ini juga berkata pada dirinya sendiri, aneh sekali. Fluktuasi yang dimiliki oleh dua orang ini sepertinya tidak beres. Bahkan salah satu dari mereka samar-samar memiliki aura yang berhubungan dengan api iblis surgawi. Mungkinkah mereka berdua adalah orang yang dekat dengan kaisar iblis? Atau jangan-jangan ini hanya ilusiku saja? Sementara Soyen masih mencoba caranya untuk menaklukkan 4 patung dewa binatang di tempat ini. Pada akhirnya, harimau darah jahat surgawi kali ini memberikan metode-metode pada seorang Soyen bagaimana caranya untuk membuka peti mati ini dan kemudian membuatnya keluar dari dalam sana. Setelah memberikan cara-cara tersebut, harimau darah jahat surgawi kini telah langsung terdiam karena dia kembali tertekan oleh kekuatan yang berada di dalam peti mati, dan itu membuatnya tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Soyen. Detik berikutnya Soyen mengaktifkan kekuatan rekarnasi yang berada di dalam tubuhnya, dan dia juga telah mengeluarkan energi dengan atribut api yang panas, di mana saat ini hal itu pun meluap-luap seperti letusan gunung Merapi, dan Soyen mulai mendekati salah satu dari keempat patung dewa binatang tersebut. Tiba-tiba saja tubuh dari Soyen terhenti. Tampaknya ada energi dahsyat yang tidak bisa dijelaskan telah menghalangi pergerakan dari seorang Soyen. Bahkan saat ini aura kematian juga perlahan keluar dari dalam keempat patung dewa binatang. Soyen untuk saat ini bisa merasakan bahwa aura itu sangat berbahaya. Namun Soyen juga menyadari jika 4 patung dewa binatang ini hanyalah patung biasa, tidak mungkin itu akan bisa memenjarakan binatang tingkat tinggi seperti harimau darah jahat surgawi yang kekuatannya telah mencapai setengah reinkarnasi ke-7. Tubuh dari Soyen tersentak dan kemudian dia kembali bergerak mundur. Hal seperti ini membuat Cailin mendekati Soyen dan kemudian dia bertanya, Soyen, ada apa? Soyen pun mengerutkan keningnya sambil mengatakan, sebenarnya keempat patung ini adalah sebuah formasi, dan itu telah benar-benar menahan kekuatan di dalam diriku. Namun sepertinya ini bukanlah formasi biasa, dan itu benar-benar cukup aneh. Bahkan prasasti kehidupan yang berada di dalam tubuhku telah mengeluarkan kegelisahan yang tidak terduga. Cailin tiba-tiba saja menimpali perkataan dari Soyen, karena tempat ini adalah dunia binatang iblis. Kenapa kau tidak menggunakan salah satu teknik kekuatan dari dunia iblis yang telah kau miliki? Cailin tahu bahwa Soyen telah terlatih 3 seni ilahi dari 3 dunia, yang salah satunya berasal dari dunia iblis ini. Hal itu didapatkan Soyen ketika dia menyelamatkan Tuan Kaisar Iblis di masa lalu. Mendengarkan ucapan dari seorang Cailin membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian tangannya saat ini telah membentuk sebuah segel tertentu. Soyen telah mencoba menjalankan teknik seni ilahi dari dunia iblis, di mana saat ini sebuah kekuatan hijau yang tidak terkalahkan tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Soyen, dan kemudian Soyen pun mengalirkan kekuatan hijau ini pada patung dewa binatang. Tidak butuh waktu yang lama, ruang tempat ini bergetar dengan cara yang tidak biasa, dan kemudian merasakan ada sesuatu yang aneh. Tubuh dari Soyen kali ini bergerak dengan sangat cepat, menyambar tubuh dari Cailin dan kemudian membawanya untuk menjaga jarak dari 4 patung dewa binatang. Saat berikutnya, sebuah keanehan pun terjadi. 4 patung dewa binatang telah mengeluarkan sinar cahaya yang cukup aneh, dan kemudian hal seperti itu bergabung menjadi satu, lalu berubah menjadi mutiara yang berwarna hitam. Soyen menyipitkan matanya ketika dia melihat pada mutiara tersebut, dan hal ini dia lakukan sambil berkata, sebenarnya itu adalah mutiara malam yang terbentuk dari penggabungan 4 kekuatan dewa binatang. Tiba-tiba saja 4 patung dewa binatang yang berada di dalam tempat ini memiliki sebuah retakan, dan itu menjadi semakin banyak. Lalu dar, 4 patung dewa binatang meledak, dan anehnya hal itu tidak menghilang, melainkan berubah menjadi
4 binatang mitos kuno yang hidup itu adalah naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, dan juga burung phoenix yang menari-nari dengan anggun. Melihat fenomena seperti ini membuat Cailin menyipitkan matanya dan kemudian dia segera berkata, apakah itu sebenarnya adalah formasi absolut? Soyen menggelengkan kepalanya sambil menimpali tidak. Yang dinamakan sebagai formasi absolut adalah formasi yang sangatlah kuat dan tidak ada cara untuk bisa memecahkannya. Jika hal itu bisa dipecahkan, maka formasi tersebut tidak bisa dianggap sebagai formasi absolut. Cailin kembali mengatakan, lalu bagaimana caranya menghadapi 4 dewa binatang ini? Soyen lalu mengatakan, karena mereka terbentuk dari kekuatan formasi, sepertinya satu-satunya hal yang bisa mengendalikan 4 formasi dewa binatang ini adalah mutiara malam. Benda itu tampaknya mampu mengabaikan berbagai serangan dari banyak kekuatan dan terus bersinar, seolah-olah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Aku cukup yakin bahwa mutiara malam adalah sumber dari pusat kekuatan formasi 4 dewa binatang. Keempat dewa binatang yang telah muncul di dalam tempat ini bukanlah tubuh fisik, melainkan itu adalah tubuh energi yang memang sengaja ditinggalkan untuk melindungi serta menekan dan juga menyegel sesuatu yang berada di dalam ruangan ini. Tampaknya memang ada semacam harta karun yang luar biasa. Namun untuk bisa mendapatkan mutiara malam tampaknya tidak mudah dilakukan karena hal itu berada di bawah perlindungan dari 4 dewa binatang yang telah muncul kali ini. Pandangan mata dari Soyen melihat ke arah Cailin yang berada di sampingnya dan kemudian dia mengatakan, Cailin, bantu aku mengalihkan perhatian dari 4 dewa binatang itu selama 1 menit saja supaya aku bisa melesat dengan cepat dan kemudian mengambil mutiara malam yang telah mereka lindungi. Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia segera mengatakan, kekuatan Medusa. Tanpa ragu lagi, kekuatan 10 warna keluar dari dalam tubuh Cailin dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi ular piton warna-warni dengan sisik yang cukup mempesona. Ular piton ini pun segera meraung dan kemudian hal itu benar-benar menarik perhatian dari 4 dewa binatang. Akhirnya pertempuran 1 lawan 4 pun kini telah terjadi antara piton warna-warni milik Cailin dan juga tubuh energi 4 dewa binatang tersebut. Soyen yang tidak ingin membuang waktu, dia pun melesat dengan sangat cepat dan kemudian saat ini dirinya telah sampai di hadapan dari mutiara malam. Pandangan mata dari Soyen melihat mutiara yang berwarna hitam ini dan kemudian dia mengatakan, mutiara malam ini memang benar-benar pusat energinya. Tapi sebenarnya di manakah inti dari formasi untuk bisa mengendalikan energi dari 4 dewa binatang? Setelah Soyen melakukan penyelidikan, dia benar-benar tidak menemukan inti dari formasi. Namun detik berikutnya, Soyen mulai menajamkan matanya ketika melihat ada mutiara hitam yang berada di telapak tangan. Dan kemudian hal itu membuat Soyen segera berkata, apakah sebenarnya inti formasi juga berada di dalam mutiara malam ini? Aku akan mencoba kekuatan prasasti kehidupan. Pada akhirnya, prasasti kehidupan yang berada di dalam tubuh Soyen langsung memancarkan sebuah kekuatan mental yang luar biasa. Dan kemudian Soyen mulai mengalirkan kekuatan mental itu pada mutiara hitam yang berada di telapak tangannya. Hal ini membuat Soyen mengetahui bahwa sebenarnya mutiara malam tidak hanya pusat kekuatan, tapi juga pusat dari inti formasi. Soyen tersenyum dan kemudian dia mengatakan, hancurkan formasi di tempat ini untukku. Pada akhirnya, dari dalam mutiara malam langsung memancarkan gelombang energi yang sangat mengerikan dan kemudian BOOM! Riak energi itu menyebar, membuat seluruh tempat ini bergetar dengan cara yang hebat. Selanjutnya, 4 tubuh energi dari dewa binatang kembali tertarik untuk menuju posisi masing-masing. Dan kemudian, tubuh energi itu pun kembali membatu dan berubah menjadi 4 patung. Cailin merasa cukup lega dengan hal ini dan kemudian dia menarik kembali kekuatan dari piton pelan surga 10 warna ke dalam tubuhnya. Cailin bergerak dengan cepat untuk mendekati Soyen dan kemudian dia bertanya, sebenarnya apa mutiara malam yang berada di telapak tanganmu itu? Kenapa barusan energi yang tersebar di dalamnya sangat menakutkan? Soyen kemudian mulai memberikan penjelasan kepada Cailin. Jika tebakanku tidak salah,
Mutiara malam ini adalah hasil dari penggabungan energi berbagai kekuatan luar biasa yang berada di dalam gulungan formasi. Dan mutiara malam inilah yang telah memicu pembentukan patung 4 dewa binatang di dalam tempat ini. Dan biasanya hal ini memang digunakan untuk menjebak makhluk yang sangat kuat. Meskipun saat ini aku tidak bisa mengendalikan sepenuhnya, tapi seharusnya aku bisa menggunakan mutiara malam ini untuk menjebak beberapa kekuatan luar biasa yang berada di reinkarnasi ke-6. Dengan tambahan kekuatan mutiara malam yang berada di tangannya, Soyan sangat yakin bahwa saat ini dia akan mampu mengeluarkan 700.000 segel inti tidak terduga. Di tempat yang cukup aneh seperti Goa 4 Gajah, Soyan akan bisa menemukan sebuah formasi kuno. Dan ini dianggap sebagai berkah tersembunyi. Andai saja Soyan tidak mengolah kekuatan mental dan juga dia bukan seorang master formasi pertempuran, maka Soyan tidak akan pernah bisa dengan mudah mendapatkan mutiara malam dan juga mengendalikan kekuatan yang berada di dalamnya. Pandangan mata dari Soyan melihat Cailin dan kemudian dia berkata, formasi yang berada di tempat ini sudah terangkat dan langkah selanjutnya adalah hal yang paling penting. Pandangan mata dari Soyan melihat pada peti mati yang berada di tengah-tengah dari altar ini. Apabila Soyan bisa mendapatkan inti monster dari harimau darah jahat surgawi, maka dia mungkin akan bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh Cailin. Pandangan mata dari Cailin melihat ke arah Soyan dan kemudian dia mengatakan, kau berhati-hatilah, mungkin makhluk itu memiliki rencananya sendiri. Soyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, tenanglah, kau tidak perlu khawatir, aku sudah meninggalkan beberapa persiapan yang matang di dalam tempat ini. Bahkan jika harimau itu lepas, maka kita masih bisa mengatasinya. Ayo kita mulai. Soyan kemudian mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya dan kemudian hal itu dialirkan pada peti mati yang berada di depan. Namun detik berikutnya, kekuatan api itu tiba-tiba saja langsung menghilang ketika bersentuhan dengan tutup dari peti mati. Hal ini membuat Soyan mengerutkan keningnya dan kemudian dia mengatakan, kekuatan macam apa itu? Sebenarnya, kekuatan dari peti mati itu benar-benar bisa mengabaikan api suciku. Cailin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, sepertinya itu tidak mengabaikan api sucimu. Lebih tepatnya, kekuatan api suci yang telah kau lepaskan telah diserap oleh peti mati tersebut. Soyan kemudian berkata, apa? Diserap? Di dalam dunia ini apalagi yang bisa menyerap kekuatan api suci? Cailin kemudian berkata, kau coba lagi, siapa tahu bisa membuka peti mati tersebut. Soyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan detik berikutnya dia kembali mengeluarkan kekuatan api suci yang lebih besar dan dialirkan kepada peti mati yang berada di depannya. Tapi lagi-lagi kekuatan api suci itu menghilang dalam seketika. Soyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, sial, apakah ini sebenarnya adalah trik yang dilakukan harimau darah jahat surgawi? Cailin tidak yakin dengan apa yang dikatakan Soyan dan kemudian dia berkata, tidak, sepertinya ini bukan trik yang dilakukan harimau darah jahat surgawi, melainkan peti mati ini sepertinya mampu menolak kekuatan yang berada di dalam dirimu. Biarkan aku yang mencoba mengatasi kekuatan aneh dari peti mati tersebut. Soyan menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, tapi kau harus berhati-hati. Cailin mulai mendekati peti mati dan kemudian dia mengeluarkan kekuatan 10 warna dari dalam dirinya. Segera setelah itu, oleh Cailin dialirkan kepada tutup dari peti mati ini. Sebuah pancaran bercahaya tiba-tiba saja keluar dari peti mati dan kemudian aura mengerikan tersebar dari dalamnya. Menyaksikan hal seperti ini, Soyan buru-buru menarik tubuh dari Cailin dan kemudian hal itu dia lakukan sambil mengatakan, sebenarnya itu adalah kekuatan reinkarnasi ke-7 dari harimau darah jahat surgawi. Tidak kusangka bahwa makhluk itu telah mengalami kenaikan level. Retakan ini telah muncul ditutup dari peti mati tersebut dan kemudian terdengar suara dari dalamnya. Pada akhirnya raja ini akan bisa melihat matahari lagi. Sial, untuk kali ini aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Setelah mengatakan hal seperti itu, sinar cahaya yang cukup terang benar-benar menerobos keluar dari dalam peti mati yang sangat aneh. Dan hal seperti ini akan segera berubah menjadi sosok tertentu. Pandangan mata dari Soyan dan juga Cailin telah berubah menjadi sangat waspada ketika menyaksikan adegan seperti ini. Bahkan mereka bisa merasakan gemetaran di tubuhnya.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah harimau darah jahat surgawi yang telah berhasil keluar dari dalam peti mati tersebut akan benar-benar menepati janjinya kepada Soyen dan juga Cailin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sama.